Beralih ke kabar lain, Adit bocah yang dianiaya ibu tirinya akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Kampar, Riau. Meski tak banyak bicara, Adit terlihat bahagia bertemu ibu dan kakak kandungnya. Sementara sang ibu tak kuasa menahan tangis saat melihat anak kandungnya dengan kondisi yang memprihatinkan. Devi Andriani, ibu kandung Adit, tak bisa menahan air mata saat melihat kondisi anaknya yang penuh luka. Adit sempat tak mengenali ibu kandungnya lantaran telah terpisah selama 2 tahun. Sejak kecil, Adit tidak dirawat oleh ibu kandungnya. Kala itu, Devi hanya membawa sang kakak Andre untuk ikut bersamanya, sedangkan Adit ditinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Devi tak menyangka Adit akan mengalami penganiayaan seperti ini. Ya namanya seorang ibu lihat anak yang kayak gini ya, nggak sanggup. Maunya itu pelaku itu gimana? Ya dihukum seberat-beratnya. Apa yang dirasakan sama anak saya, dia sangat. Sementara itu, rencana Devi untuk membawa Adit ke kampung halamannya di Medan mendapatkan penolakan dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Riau. LPA Kampar beralasan pihaknya harus melakukan survei terlebih dahulu atas rencana keluarga ibu kandung Adit. Makanya oleh sebab itu kita masih lakukan diskusi panjang ini. Kalau memang kita nggak yakin anaknya akan bagus, akan baik, makanya lah perlindungan anak posisi kita. Yang penting kan apa nih, anak kuncinya, anak masa depan anak. Kalau kita nggak yakin anaknya akan bagus di tangan orang tua di kandungnya, kita nggak boleh lepaskan sama orang. Kita mesti kaji itu lebih dalam. Kondisi Adit kini semakin membaik. Luka yang terdapat di tubuhnya mulai mengering. Namun Adit masih dalam tahap pemulihan trauma berat pasca penyiksaan yang dialaminya. Dari Kabupaten Kampar Riau, Muhammad Arifin, TV One mengabarkan. Ya, Ibunda Adit, Devi Andriani, sangat ingin putra keduanya itu hidup lagi bersamanya di Medan. Apakah hidup Adit akan lebih baik jika tinggal bersama ibu kandungnya? Ya, kita sudah bergabung bersama Ibu Devi Andriani yang sampai saat ini masih menunggu Adit di RSUD Bangkinang. Selamat sore, Ibu Devi. Ya, selamat sore. Ya, Ibu Devi, ini kapan ketemu Adit, Bu? Beberapa jam lalu kabarnya, Ibu, ya? Ya, berapa jam yang lalu. Lantas bagaimana Ibu reaksi dari Adit ketika bertemu Ibu Devi? Ya, dia panggil mama, dia panggil abangannya. Ya, Bu Devi, tadi Adit sempat tidak mengenal Ibu Devi ya? Ya. Sudah berapa lama Bu Devi berpisah dengan Adit, Bu Devi? 2 tahunan ini berpisah. 2 tahun. Memang ada kesepakatan ya untuk Adit tinggal bersama ayah kandungnya begitu ya? Ya, kami sudah sepakat berpisah dan satu-satu anak. Okay. Ya, Ibu Devi, bagaimana reaksi Ibu Devi ketika melihat Adit dalam kondisi mungkin kurang begitu baik begitu? Ya hancurlah ya, namanya seorang orang tua lihat anaknya kayak gitu, ya nggak paham lah. Ya, kondisi terakhir Adit sendiri seperti apa, Ibu Devi? Ya udah bisa tersenyum, dia bisa panggil abangnya, dia bermain-main sama-sama. Ibu Devi sama sekali dalam 2 tahun itu tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi Adit ya? Tidak pernah mendapat kabar mungkin? Tidak pernah. Ya, tapi apakah Ibu Devi juga pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan Adit, Ibu? Pernah berusaha menjumpain tapi kami berantem hebat dengan mantan suami saya. Dia tarik anak saya si Radit. Kami berantem hebat lah, dia bela istrinya yang sekarang menyiksa anak saya itu. Ya, Ibu Devi, tapi tahu kejadian apakah Adit selama 2 tahun ini mengalami penyiksaan atau baru tahu sekarang, Ibu? Baru tahu sekarang. Pertama kali Bu Devi dapat kabar Adit disiksa dari mana, Bu Devi? Dari tetangga
mantan suami saya menelpon. Apa yang disampaikan kepada Anda? Dia bilang, coba lihat di Google, itu seperti si Adit. Saya pertama kali saya tidak percaya. Saya suruh abangannya lihat di Google, benar, rupanya ternyata benar ya. Saya terus gimana caranya supaya bisa menjumpai dia di sini. Ya, Bu Devi, apakah Adit juga sempat ingin gitu kembali tinggal bersama Ibu Devi? Ya, tapi dia tidak diperbolehkan untuk jumpa dengan saya. Dia ditarik dengan Ibu Tiri, supaya dia tidak berjumpa dengan saya lagi. Ya, setelah bertemu dengan Adit, apakah Adit tadi itu menyampaikan ingin kembali bersama dengan Ibu Devi dan kakaknya begitu? Belum, dia tidak banyak bicara, cuman dia sudah tersenyum dengan kami. Itu saja dulu pun sudah alhamdulillah, dia belum banyak bicara. Ya. Ibu, tadi Lembaga Perlindungan Anak di Kampar akan mempertimbangkan apakah nantinya Adit akan tinggal bersama Ibu atau mungkin dipisahkan begitu. Ini harapan Ibu sendiri seperti apa, Ibu Devi? Ya, harapan saya ya memang anak saya harus sama saya lah kan. Karena bukan saya terlantarkan dia. Memang saya jauh-jauh dari Medan kemari memang untuk menjemput dia. Lalu bagaimana tanggapan Ibu ketika tidak diperbolehkan oleh LPA, Lembaga Perlindungan Anak? Ya, dia belum ada bicara dengan saya. Anak itu si Radit tidak boleh dengan saya, tapi saya bersikeras untuk membawa anak saya. Ya, ini apakah juga sudah seizin suami Ibu, Bu? Ya, sebelumnya saya sudah bicara dengan suami saya. Jadi, tidak keberatan begitu ya? Tidak. Ya. Untuk kemudian kakak Adit, tentunya kan baru sudah begitu lama juga 2 tahun tidak bertemu dengan Adit gitu ya. Bagaimana reaksi dari kakak Adit dan juga adiknya sendiri, Bu, ketika bertemu tadi? Pertama, abangannya nangis, dan saya bilang jangan ditangisi, adik sehat, saya bilang. Ya, mereka main-main lagi, coba untuk bahagia lagi lah berdua. Ya, terakhir Ibu. Ibu, apa yang Ibu, ini pelaku sudah ditahan sekarang, apa yang Ibu harapkan terhadap kedua orang tua, baik ayah kandung dan juga Ibu tiri dari Adit ini? Ya, saya minta semoga mereka dihukum dengan seberat-beratnya. Halo? Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Devi Andriani atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berkumpul kembali dengan Adit dan Adit juga cepat sembuh dan pulih kembali. Ya, terima kasih, Bu. Ya.